Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama saya Expert William di course ini. Course ini berjudul Penulangan dan Lanjutan Jangka Panjang Struktur Plat Lantai dengan SAFE 2020. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan selamat kepada creative people karena sudah melewati modul 1 dan modul 2, terutama beserta kuis-kuisnya ya. Selamat kepada creative people karena pengetahuan analisis dan desain creative people serta pemahaman konsep dan peraturan itu sudah lebih baik. Semoga creative people menyukai modul-modul sebelumnya. Nah, sekarang kita akan memasuki modul terakhir ini. Di modul terakhir ini, kita akan mempelajari, mempraktekkan langsung bagaimana cara memodelkan dan menganalisis dalam SAFE. Nah, pertama, kita kemarin di modul pertama itu sudah expert jelaskan saat import ya. Import itu materialnya sudah kita ganti namanya. Jadi ini file dari penjelasan modul pertama kemarin. Nah, ini kita skip saja, sudah terganti namanya ya. Nah, untuk mesh source itu tidak perlu diganti karena kita tidak analisis gempa, bukan hanya gravitasi. Jadi tidak perlu. Nah, terus kita langsung saja ke load cases. Kita add new cases. Nah, terus kita berikan namanya immediate all loads. Nah, immediate all loads ini berarti kita mau memodelkan beban full. Beban yang kita modelkan 100% teraplikasikan di plat lantai kita. Nah, kita akan pilih ini non-linear static. Kenapa? Kenapa non-linear? Karena kita perlu masukkan dia biar hitung crack-nya. Nah, crack yang dihitung oleh safety ini ya, kita tahu kalau kita punya plat itu kan I gross ya, IG. Nah, kita perlu kalau mau ngitung crack itu kita perlu yang namanya ICR. Kalau pakai code, itu nilainya ya 0,25. 0,25 kali IG. Nah, padahal kalau safe itu lebih hebat, jadi dia bisa ngitung aktualnya sesuai dengan tulangan terpasang, yang dimana nilainya pasti lebih besar dari 0,25. Jadi lanjutan kita seharusnya lebih bagus daripada ekspektasinya si code, karena kita berdasarkan tulangan terpasang. Nah, untuk long term, ini nanti akan dijelaskan, ini untuk load case lainnya, tapi untuk sekarang, untuk load case yang immediate load sini, kita menggunakan crack short term. Kita klik OK. Nah, terus kita masukkan beban kita semuanya. Dead load, additional dead load, live load. Nah, langsung kita klik OK saja. Nah, terus kita add new case lagi. Kita berikan yang namanya uh, long term sustain. Nah, long term sustain ini adalah beban untuk lanjutan jangka panjangnya. Nah, jadi kita ubah lagi ini non-linear static. Nah, kita ke crack long term, pastikan creep coefficient 2. Kenapa 2? Karena sesuai yang expert sudah jelaskan di modul 2 kemarin, nilai C ya, yang kriwil itu, yang kriwil seperti ini, nah, itu kita karena desain kita di atas 60 bulan, jadi kita pakainya 2. Nah, ini secara default sudah dikasih 2. Nah, terus kita tinggal klik OK. Nah, terus kita memasukkan bebannya. Nah, bebannya itu apa? Bebannya itu adalah 100% dead load, 100% additional dead load, dan 25% live load. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, nanti itu akan jelas setelah load case berikutnya terdefinisikan. Nah, kita add new case lagi. Kita beri nama immediate sustain. Terus kita nonlinear static lagi. Ini kita pilih crack short term. Terus oke. Nah, terus kita add. Oke. AD L. Ini 0,25. Nah, jadi sekarang kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya 3 ini. Ya, 3 ini. Nah, karena sifatnya dari masing-masing crack itu non-linear, karena sifatnya masing-masing itu non-linear, maka harus didefinisikan secara terpisah. Jadi tujuannya itu sebenarnya mau mengurangi, ini kita beri nomor ya, 1, 2, 3. Nah, jadi tujuannya itu sebenarnya mau 1 kurang 3 ditambah 2. Ya, kita tahu kalau di sini nilainya itu dead load 1 ya. Dead load, terus ada additional dead load sama live load.
Di sini ada dead load, additional dead load, sama 0.25 live load. Di sini juga dead load, additional dead load, 0,25 live load. Nah, jadi fungsinya si immediate sustain itu untuk mengurangi si immediate outload biar pas dijumlahin sama long term sustain itu nilainya 1 bulat untuk dead load, additional dead load, dan live load-nya. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti dikurangin begini? Kenapa nggak langsung di-input aja 0.75L pas definisiin si immediate outloads? Nah, itu balik lagi ke perilaku non-linear dari si safe. Nah, kan sesuai penjelasan expert sebelumnya, safe itu menghitung inersia crack berdasarkan tulangan terpasang yang dihitung oleh safe. Nah, apakah tulangan terpasang dari kondisi nomor 1 dan nomor 3 ini akan sama? Jawabannya tidak. Jawabannya tulangan yang terjadi pada kondisi 1 dan kondisi 3 pasti tidak sama. Tulangannya pasti lebih besar yang kondisi pertama, bukan? Nah, makanya itu karena berbeda, kita menjumlahkan dan menguranginya harus mainin load case, harus dipisahkan load case-nya. Baru dijumlah ataupun dikurangkan. Tidak boleh langsung dikurangkan di dalam satu load case, karena ada behavior terhadap tulangan terpasangnya, behavior non-linearnya. Makanya kita harus menguranginya di load case-nya. Nah, jadi ini kalau sudah jelas, kita akan klik OK. Kita akan masuk ke dalam load combination. Nah, kita akan add new combo ya. Ya, pertama tentunya kita harus add default design combo dulu yang normalnya, yang 1.4 dan 1.2 ke 1.6 ya. Terus kita add new combo. Kita berikan nama dia long term sajalah, long term saja. Kita akan masukkan beban-beban yang sudah kita definisikan tadi ya. Ya, kita akan masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini immediate sustain kita masukkan nilai -1 karena tujuannya kan mengurangi si all loads ya. Nah, ini linear add sudah benar. Nah, kita OK. Kita klik OK. Nah, berikutnya kita akan assign ya. Kita akan assign. Nah, nanti kita select saja ini semua. Kita select saja. Nah, kita ke design, concrete slab design. Terus kita ke view preferences ya. Nah, di sini selimutnya harus kita ubah. Selimutnya harus kita ubah. Kita tahu kalau selimut plat itu 20 ya. 20 dan 20. Oke. Nah, tulangan kita umumnya kalau plat lantai kan 10 ya. 10. Nah, ini inner slab rebar layer ya tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berpengaruh. Ini tulangannya mau yang mana yang di dalam. Yang mana yang dalam. Apakah mau yang tulangan yang terbawah itu nanti layer A atau tulangan yang sebelah itu ya layer B. Nah, nanti untuk penjelasan layer ini akan expert jelaskan berikutnya saat mendefinisikan desain string. Nah, langsung klik OK saja. Nah, terus ke desain lagi, ya, ke desain lagi. Nah, terus view or device slab structural design overload ya. Terus finite element base. Nah, ini kita lihat tulangannya itu belum yang FY20, FY420-nya ya. Nah, ini sekarang akan expert berikan tipsnya. Oke, ini kita cancel dulu. Kita balik lagi ke define material. Jadi kalau sebelumnya dari material import sudah ada FY20 ini, nah kita lebih baik jangan ganti di yang tadi, jangan ganti mutunya, karena nanti kita harus ganti berkali-kali lagi. Karena secara default itu save-nya sudah memberikan material tulangan itu yang ini, yang expert select ya. Nah, jadi lebih baik kita ubah saja dari apa yang default-nya dia. 420 misalnya untuk strip misalnya kita kasih nama. Nah, kita tinggal ubah saja. Beratnya sesuai yang kita mau 78,5. Terus mutunya berarti 420 dan 525. Oke. 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 Nah, terus kita akan kembali lagi ke yang tadi ya. Finite element base. Nah, dia sudah ganti ke FY420. Nah, jadi lebih baik kita ganti di sana daripada kita ganti di sini. Kalau kita ganti di sini, nanti pada saat kita define strip, kita harus ganti lagi satu-satu. Jadi lebih baik di sini saja. Nah, terus juga kita akan ke analyze ya. Kita ke advanced modeling option. Nah,
Di sini ada yang harus dicentang oleh creative people sekalian ya, yaitu 2D plate. Kenapa ini harus dicentang? Karena kita mau analisis kita benar-benar gravitasi saja. Jadi benar-benar cuma Z dan rotation X, rotation Y. Jadi nggak ada efek-efek lain lah ya. Nggak ada efek-efek 3 dimensi lainnya, jadi kita kunci. Kita maunya analisnya benar-benar akibat ada gravitasi arah Z saja. Oke, nah terus analyze lagi. Nah, kita harus definisikan mesh option-nya. Kita maunya rectangular mesh, kotak ya. Nah, ini diberikan secara default oleh Save itu 1,2 meter. Jadi nanti dia bakal bikin kotak-kotak ya. Dia akan buat, si Save itu akan buat kotak-kotak dengan ukuran 1,2 meter kali 1,2 meter. Nah, yang di mana 1,2 meter kali 1,2 meter itu kan sangat besar ya. Dia akan buat meshing seperti ini, 1,2 kali 1,2, nah besar. Nah, itu sebenarnya nilai yang baik itu umumnya setengah meter atau 1 meter. Semakin kecil semakin bagus. Kalian mau Creative People mau 0,1 meter juga semakin bagus. Tetapi akan memakan waktu running time yang amat sangat lama ya. Apalagi kalau lantainya besar. Jadi direkomendasikan setengah saja. Setengah meter itu sudah lebih dari cukup. Lalu kita klik OK. Nah, kalau begitu sekarang yang kurang itu adalah pemodelan desain strip. Nah, desain strip itu pertama yang otomatis itu ada. Jadi kita akan ke eh, edit ya, edit, add or edit design strip. Nah, kita akan add design strip using grid. Nah, jadi ini adalah cara membuat design strip yang paling mudah dan secara otomatis oleh Save. Nah, kita akan lihat ini create middle design strip, tentu dong kita mau ada jalur tengah dan jalur kolom. Nah, jadi kita akan buat ya global grid direction X strip layer A strip width auto. Nah, oke, kita akan apply. Nah, langsung kelihatan ada garis-garis ini nih. Nah, sekarang kita akan lihat ya berapa lebarnya. Nah, ini kita bisa klik ya. Klik yang set display option ini ya, set display option di sini. Atau kita bisa juga dari view, set display option sini ya. Bisa dua cara. Nah, terus kita ke object assignment. Oh ya, kita ke other assignment. Kita show width. Oke. Nah, kita lihat kalau sudah diberikan design strip ini ya, arah X. Udah ada jalur tengah dan udah ada jalur kolom. Nah, kita sekarang lihat, dia berikan nilainya berapa. Kan kalau kita tahu, yang namanya design strip itu seperempat ya. Berarti seharusnya lebar-lebar ini dia ambilnya seperempat dari 8 meter. Berarti seharusnya 2 meter, 2 meter. Nah, ini. Creative people bisa lihat, Save sudah pintar bisa mengambil nilainya sesuai code ya, yaitu seperempat dari 8 meter. Seperempat dari 8 meter. Dia sudah pintar. Nah, jadi kita bisa menggunakan mode otomatis seperti ini. Tetapi kekurangannya kalau pakai mode otomatis seperti ini, seperti Creative People bisa lihat, nggak ada elemennya, dia juga kasih desain stripnya. Nah, itu yang sebenarnya tidak kita inginkan, karena jelek, bukan kalau seandainya kita show desain strip untuk laporan, atau untuk apa, kita show desain stripnya seperti ini kan jelek. Nah, jadi karena ini jelek, kita akan menggunakan cara manual saja. Jadi tidak terpaku oleh autonya si Save. Karena kalau pakai autonya si Save, denahnya nggak bentuknya kotak seperti ini juga sulit. Jadi pastinya untuk daily basis-nya, untuk sehari-hari kerja atau kuliah, pasti kita gunakannya yang model manual. Nah, sekarang kita akan select dulu ya. Akan kita hapus dulu. Select Object Types, Strip Layer A. Oke, delete. Nah, tadi Creative People sudah lihat ya, kalau strip layer A itu arahnya sini. Nah, berarti kalau seandainya kita tadi definisikan tulangan yang sebelah dalamnya itu layer B, berarti yang tulangan arah horizontal itu letaknya paling bawah. Terus yang tulangan arah vertikal itu di atasnya horizontal. Itulah fungsi inner layer yang dijelaskan sebelumnya di sini. Di preferences ini. Itulah fungsi dari inner layer itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan cari tahu cara untuk menggambar desain strip secara manual. Nah, ini lambangnya ada di sini ya.
draw design strip, atau kita bisa ke draw, terus draw design strip juga bisa sama. Nah, sekarang kita akan menggunakan draw column strip, width-nya 2000 ya, 2000. Nah, kita akan masukkan left-nya 0, karena kita cuma punya sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan expert salah, expert lupa mengganti 1500 jadi 2000. Nah, itu kita bisa modifikasi saja, tidak usah delete. Nah, ini kita klik ya, kita klik, ini kan terselect balok, kita hide, kita klik lagi, maka yang terselect itu adalah si stripnya. Kita klik kanan, ya, ini kita bisa sekalian cek datanya. Nah, ini di sini kita lihat rebar materialnya itu FY420 strip. Nah, inilah alasan kenapa expert meminta untuk creative people modifikasi saja mutunya. Jangan modifikasi, diklik diganti ke FY420 yang normal. Karena di setiap strip, kalau kita mau ganti ke FY420 normal, di setiap strip kita harus ganti mutunya. Makanya lebih baik kita ganti di 3D file materialnya saja. Seperti itu, creative people. Nah, sekarang kita ke geometry. Kita klik ini. Nah, akan muncul ini, kita masukkan 2 meter. Karena kan 1/4 kali 8, 2 meter ya. Kita bisa edit di sini, oke. Oke. Nah, maka lebarnya akan mengikuti seperti ini. Seperti ini, creative people. Nah, terus kita ulang kembali, kita ganti ke middle strip. Nah, middle strip kita mesti input kiri kanan 2000. Karena dia di tengah kan. Nah, ini kita tinggal klik saja. Nah, sudah benar. Nah, terus kita akan kembali lagi ke kolom strip. Jadi, selang-seling saja. Nah, cuma ini kolom strip nih, ini kan dia putus cuma sebelah. Berarti ini kita harus hapus lagi nih 2000-nya. Kita klik lagi untuk sampai sini saja ya. Sampai sini saja. Nah, ini jangan diapa-apain, kita langsung tambahkan lagi 2000-nya. Nolnya kita isi lagi dengan 2000. Nah, terus kita klik sampai ujung sini. Nah, dia langsung udah pintar ya. Jadi kita nggak usah apa-apakan lagi. Nah, kita hapus kembali 2000. Klik. Nah, seperti itu Creative People. Cara memodelkan kalau ada yang compang-camping. Seperti itu. Nah, terus kita kembali lagi ke middle strip. Kita masukkan lagi nilai 2000-nya. Tok. Ya. Terus juga kembali lagi ke column strip. Kita akan hapus lagi 2000-nya. Nah, tapi Creative People bisa lihat. Ini kita kan tadi ngapusnya yang di left ya. Kita modelnya dia di bawah. Nah, berarti kalau kita mau modelkan dia naik ke atas, berarti yang kita hapus adalah yang right. Yang right yang kita hapus. Nah, terlihat kan sudah benar. Kita isikan lagi 2000-nya. Nah, kita hapus lagi 2000-nya. Nah, seperti itu Creative People. Nah, terus kita akan modelkan lagi middle strip-nya. Kita isikan kembali. Yap. Terus kita akan hapus kembali. Ya, sudah. Nah, kalau seandainya seperti ini, kita lupa mengganti ke kolom strip. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita select baloknya, kita hide. Kita klik lagi, maka akan terselect stripnya. Kita klik kanan. Kita ke design. Nah, kita klik ini, klik middle strip-nya. Kita ganti middle strip-nya jadi kolom strip. Oke. Oke. Nah, maka akan terganti. Nah, sekarang layer A sudah selesai. Kita akan gambar lagi layer B. Nah, rekomendasi dari expert itu layer A-nya di-hide dulu, biar tidak menyulitkan untuk melihat. Nah, terus juga ini ada balok-balok yang sudah terlanjur hilang. Nah, kita klik kanan, show all object dulu, biar muncul lagi. Nah, terus kita kembali lagi, mulai lagi gambar. Nah, ini strip layer. Kita strip layer kita ganti ke B. Nah, terus kita mulai dari kolom strip. Nah, sekarang kita mau gambar dari sini ya. Nah, berarti kita harus isikan 0 di left dong ya. Ini sudah terlihat jelas kalau left-nya yang 0. Oke, kita isikan 0 di left-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita ganti ke middle strip. Kita isikan lagi 2000 ya. Nah, ini agak sulit nih, agak tricky karena kita tidak punya snapping point dari si balok anak. Nah, itu cara mengakalinya. Kita ke draw, kita ke snap options. Nah, kita pilih line ends and midpoint. Oke. Nah, biar dia ada snapping midpoint-nya yang akan membantu kita dalam memodelkan desain strip terutama. Nah, seperti itu, Creative People. Nah, sekarang ini juga sama.
kita akan memodelkan kolom script lagi. Kita hapus dulu yang left-nya. Kita tarik. Nah, kita isikan kembali nilai left-nya. Kita hapus lagi nilai left-nya. Oke. Nah, terus kita akan modelkan lagi middle strip ya. Middle strip. 2000, 2000, 2000. Kita akan tarik. Ya. Nah, tips lagi untuk creative people, biar nggak terlalu banyak gonta-ganti, middle strip ini kan selalu sama. Jadi kita langsung kerjakan dulu middle strip-nya. Ya, middle stripnya kita kerjakan dulu biar cepat. Nah, terus juga kolom. Nah, sekarang kita bisa kembali ke kolom strip. Nah, kebetulan kolom stripnya sama nih, berarti kita bisa langsung kerjakan dulu. Tetap, dua kali klik, Nah, selesai. Nah, terus kita sekarang ganti ke kolom strip, tapi model yang right-nya 0, right-nya 0. Oke, kita klik. Kita isikan kembali 2000-nya. Nah, lalu kita hapus kembali 2000-nya. Ya, sudah selesai. Nah, terus kita akan langsung klik lagi. Nah, dengan demikian desain strip baik arah X maupun arah Y sudah kita definisikan dengan baik. Nah, kita bisa show lagi layer A-nya ya. Jadi bisa terlihat kalau udah terbentuk pola-pola kotak-kotak kecil seperti ini. Sudah menyilang antara X dan Y-nya. Maka tugas kita untuk mendefinisikan desain strip sudah selesai. Nah, berikutnya kita tinggal run save ini. Nah, di sini Creative People akan lihat bahwa run save itu sangat lama. Nah, ini kita klik ya. Dia akan minta save ya. Kita save dulu. Story 1 ya, kita override saja tidak apa-apa. Yes. Nah, ini dia akan run ya. Creative People bisa lihat dia run-nya akan cukup lama. Nah, kenapa? Kenapa save itu run-nya lama? Karena dia itu finite element pertama. Terus kita definisikan dia sebagai setengah meter ya. Kita definisikan dia setengah meter. Jadi itu sudah mengurangi kecepatan dia dalam hitung lagi. Terus kedua, kita minta dia ledutan jangka panjang. Nah, ini lihat ya. Dia analisisnya dari yang immediate, short term, long term, sama immediate sustain nantinya. Nah, itu dia run. Semuanya secara non-linear, secara finite element. Makanya lama Creative People. Apalagi Creative People bisa bayangkan kalau denahnya lebih kompleks dari ini, dan luasnya lebih besar dari ini. Nah, itu bisa dibayangkan betapa lamanya akan dilakukan run oleh Save. Nah, ini sudah Save, sudah terlihat ya, sudah selesai ya. Terlihat sudah selesai. Oke. Nah, ini kita save lagi saja, diminta untuk save ya. Yes. Oke, sudah save, sudah selesai. Ya, kita cancel saja. Ya, kita run kembali. Sepertinya ada sedikit bug ya, kita berikan nama ulang. 1x. 1x. Untuk save sendiri Creative People, yang save 2020 ini merupakan upgrade pertama dari save setelah sekian lama. Jadi wajar kalau seandainya di save 2020 ini sedikit ada bug-bug tertentu ya. Karena kenapa? Karena save ini itu sebenarnya yang paling dahsyatnya itu adalah save 2016. Save 2016 itu sudah sangat hebat ya, tidak ada bug-nya lagi ya. Save 2016 ya. Kalau Creative People mau save 2016, save 2016 itu tidak ada bug-nya lagi. Save 2016 itu sudah sangat sangat final. Cuma tampilannya masih yang lama. Makanya itu kita kurang menyukainya karena tampilannya belum seperti Itaps yang baru. Nah, ini dia minta save ya. Kita coba story 2, story 1xx lah ya, kita berikan nama. Nah, kalau dia tetap minta lagi, kita akan coba buka. Sepertinya dia minta save karena oke, sudah ya. Sudah. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini kita minta dia setengah meter, setengah meter. Makanya kotak-kotak kecil. Kalau Creative People mendefinisikannya 1 meter ya berarti dua kotak ini jadi satu kotak lah ya gitu.
4 kotak, maaf ya, 4 kotak 1 kali 1 meter. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat displacement-nya ya. Kita akan lihat displacement yang long term. Kita akan di displacement yang long term. Nah, kita cari titik yang paling dahsyat. Kira-kira di mana? Ya, sekitaran sini lah ya. Ini sekitaran sini. Ini 50,292. 50,292 kita catat ya. Kita punya lendutan 50,2 berapa tadi? 50,292. 50,292 mm. Nah, kita akan cek batasnya. Batasnya itu kalau kreatif ini kita pakai 2L per 240. Di mana L-nya itu tentunya 8.000 ya. Nah, 8.000 dibagi 240 itu sama dengan sebentar kreatif 8.000 dibagi 240 itu 33,3. Nah, di sini kita bisa melihat kalau batasannya terlampaui, ya, batasannya terlampaui wajar lah. Kita di sini sebagai mall bebannya 479, hanya mengandalkan plat 120 dan balok anak 1 itu agak berat ya. Nah, jadi kalau seandainya lewat seperti ini, pilihannya ada banyak, pilihan opsinya banyak. Pertama kita perbesar pelat ya, perbesar pelat. Yang kedua kita bisa perbesar balok anak ya, perbesar balok anak. Atau kita lakukan camber juga bisa, kita lakukan camber. Terus selain kita lakukan camber, kita bisa juga dengan menambah jumlah balok anak. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa tips untuk mengakali eh, lewatnya si batas ini dari aktual lendutannya. Seperti itu Creative People. Nah, jadi sebenarnya Save ini relatif mudah. Hanya saja pemeriksaannya kita perlu periksa secara kurang lebih sedikit manual ya. Nah, jadi Save, Save ini luar biasa. Dia memberikan kita output yang kita perlukan langsung. Jadi kita tinggal memeriksa nilainya terhadap peraturan. Seperti tadi tinggal dicek saja ini kursor tunjukin titik yang paling tinggi di mana. Terus batasnya berapa, masuk tidak masuk, nanti kita tinggal akali saja. Akalinya seperti yang tadi sudah expert mention cara-caranya. Nah, sekarang next step kita akan membahas tentang penulangan. Nah, penulangan itu sendiri sebenarnya eh, Save memberikan boleh kalau seandainya creative people mau nulangin manual ya, kalau mau menulangi secara manual boleh. Jadi tinggal di show aja. Ini tadi ke sini ya, display strip force. Kita ke combo, layernya mau layer A, oke. Nah, maka Save akan memberikan bidang momen seperti ini. Kita bisa ngambil bidang momen ya. Jadi misalkan kalau seandainya kita mau hitung ya, kita mau hitung pakai Excel yang mungkin Creative People sudah punya masing-masing. Nah, kita tinggal cari aja momennya. Oh, momen di lapangan 18 kilonewton meter. Nah, itu tinggal dimasukin ke Excel saja. Terus bisa dihitung tulangannya deh. Nah, atau kita menggunakan fitur yang dimiliki oleh Save-nya, Show Slide Design. Ya, Show Slide Design. Nah, ini kita pilih design basis, trip base ya, karena kita sudah definisikan tripnya. Kita pilih envelope flexural reinforcing, kita pilih impose minimum reinforcing. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya supaya dia langsung ngerepin yang syarat AX minimum yang 0,0018 Hg, supaya Creative People nggak usah repot-repot lagi memeriksa apakah udah di bawah apa udah lewat ya dari minimumnya. Nah, ini kalau centang ini kita nggak usah mikir lagi, dia sudah langsung memberikan. Nah, kita juga bisa pilih mau ditunjukkannya itu area per lebar atau area per strip atau jumlah tulangannya. Nah, biasanya sih umumnya expert lebih senang area per meter ya, area per meter. Nah, terus kita tinggal klik apply. Nah, kita udah klik apply gini, nah ini udah langsung bentuknya AS. Jadi ini seandainya ini diminta 330 ya, 338.
itu diminta 338 mm kuadrat per meter. Nah, berarti tinggal hitung aja, berarti 1/4 kali V ya. Misalnya diameternya mau pakai 10 ya, berarti 10 kuadrat dikali 1000 dikali 1000 dikali 1000 per S sama dengan si 338 ini. Nah, berarti S-nya harus berapa? Berarti S-nya itu harus sebentar, 1/4 kali V kali 10 kuadrat kali 1000 dibagi dengan 338. Nah, berarti kita harus memberikan jarak ya. Berarti S sama dengan sekitar 232 mm. Nah, berarti kita harus memberikan tulangan plat sebesar S10 dengan jarak 200 untuk segmen di daerah untuk desain strip yang ini. Nah, untuk desain strip yang ini. Itu kita perlu berikan S10 200. Nah, terus Creative People bisa lanjutkan ya. Bisa lanjutkan analisisnya, reviewnya, oke, di seluruh plat lantai ini. Atau ada lagi tips untuk Creative People, bisa memanfaatkan fitur typical uniform reinforcing. Nah, jadi kita bisa pilih misalnya S10 ya, S10. Jarak 200 kita mau tebar ya, kita mau tebar S10 jarak 200 apply. Nah, terlihat kalau seandainya nggak muncul lagi AS-AS ini ya, nah berarti daerah tersebut cukup dikasih S10 200. Kalau masih muncul yang seperti ini, masih muncul merah-merah seperti ini, nah berarti tulangan di tempat tersebut kurang. Berarti tulangan tempat tersebut harus ditambahkan lagi. Berarti di sini tadinya udah ada S10 200, harus ditambahkan lagi, misalnya jadi S10 100, baru bisa masuk syarat kekuatan. Baru nanti detailingnya dipikirkan. Yang penting kekuatannya masuk dulu. Nah, itu saja Creative People, hanya dua aspek itu yang kita minta dari Safe. Memang terlihatnya sederhana, tapi kalau seandainya kita analisis secara manual, ya itu nggak mudah. Terlihat mudah karena kita punya Safe. Nah, itulah fungsi Safe bagi kita untuk mendapatkan nilai lendutan yang tepat dan tulangan pelat yang tepat dengan cepat. Oke? Nah, itu saja Creative People yang expert bisa sampaikan untuk course ini. Terima kasih karena sudah mengikuti course ini hingga akhir. Selamat kepada Creative People karena sudah mendapat pengetahuan baru ya, yang mungkin tidak diperoleh atau tidak diketahui Creative People sebelumnya ya. Terima kasih expert ucapkan. Mungkin bagi Creative People yang baru pertama kali mengikuti course yang didevelop oleh expert William, bisa ditengok ya beberapa course lain yang expert develop juga. Ada ITEPS ya, struktur gedung beton bertulang 8 lantai dan 40 lantai. Ya, ada juga menjelaskan tentang konsep gempa ya, konsep gempa, ketidakberaturan dan analisis diafragma, pengantar diafragma ya. Creative People bisa tengok ya. Terima kasih expert ucapan sebelumnya. Semoga kita bertemu lagi di course berikutnya. Thank you Creative People.